warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ihtassahu bi sarmatin mustamilatin 'alal ihkami wal ahkam wa 'ala alihi wa sahbihi ma sabihi sunatil a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu sekalian, adik-adik jamaah salat subuh berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita sudah dibangunkan oleh Allah, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin, dan bisa menjalankan kewajiban kita yaitu siam di bulan Ramadan di hari yang ke-21. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita, amal saleh kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya dan keluarga kita semuanya, mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir, yaitu kita sudah memasuki babak final di bulan Ramadan. Seharusnya semakin kesini semakin dekat, maka dalam menjalankan ibadah ini semakin tidak terasa atau semakin ringan dibandingkan dengan awal bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita bisa bertahan, karena dalam berpuasa atau ibadah ini adalah musuhnya adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mempertahankan puasa kita sampai akhir Ramadan. Dan mudah-mudahan kita sampai pada akhir Ramadan, sebulan penuh kita bisa melaksanakan puasa, dan insya Allah kita mencapai titik kemenangan yaitu di hari raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya muliakan, yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang perlu menjadi perhatian kita di dalam menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan kita ini bisa disiplin dalam menjalankan puasa. Tidak hanya kita dalam puasa ini, tidak hanya kita mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Contohnya kita tidak makan dan minum, berhubungan suami istri bagi yang sudah berkeluarga, muntah dengan sengaja dan lain-lainnya. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi kita juga harus mengetahui tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau kita melanggar hal-hal yang membatalkan puasa, bisa kita rasakan secara nyata. Misalnya kita sengaja makan atau sengaja minum, sengaja muntah, melakukan hubungan suami istri, itu jelas terasakan oleh kita, oleh fisik kita. Kalau kita sengaja melanggar hal-hal itu, yang akhirnya batalah puasa kita. Tapi yang tanpa kita rasakan, tanpa kita sadari, kita melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Akhirnya apa? Kita sudah lapar, sudah dahaga, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kalau ibarat kata orang sudah bekerja, tapi tidak gajian.
Capek kan Pak ya? Sudah bekerja keras tapi nggak gajian. Pasti kesel tuh hati. Makanya ini menjadi perhatian kita, apa saja hal-hal yang membatalkan pahala puasa tanpa kita sadari. Dalam satu riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu saat ditanya apakah salah satu hal yang membatalkan puasa, apakah ghibah itu bisa membatalkan puasa? Lalu beliau menjawab, kalau saja ghibah itu membatalkan puasa, tak ada yang tersisa dari puasa kita. Hati-hati dengan ghibah Pak, karena ini kadang yang saya sampaikan adalah sesuatu perbuatan yang tanpa kita sadari. Jadi meskipun maksiat tidak membatalkan puasa, namun dia bisa merusak bahkan membatalkan pahala puasa, sehingga bisa jadi puasa yang hanya berfungsi menggugurkan kewajiban saja, tidak menghasilkan sedikit pun pahala. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur atau perkataan dusta, mengamalkannya atau tindakan bodoh, maka Allah tidak butuh atas usahanya dalam menahan rasa lapar dan dahaga. Qala Rasulullah SAW dalam sabdanya, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan buah dari puasanya selain rasa lapar, dan berapa banyak orang yang bangun beribadah di malam hari namun tidak mendapatkan melainkan sekedar begadang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, sesungguhnya ada kebiasaan buruk pada sebagian kita umat Islam yang apabila dilakukan pada saat-saat puasa, maka kita akan kehilangan hadiah besar, yaitu takwa dan pengampunan Allah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita kerja tapi nggak gajian, puasa nggak dapat pahala. Kita kerja bakti sebulan hanya dapat letih dan lapar. Nah, semoga kita termasuk di dalamnya, tidak termasuk di dalamnya ada perkara ringan yang sering terlontar dari lisan kita. Dia adalah dusta, bin bohong, bin menipu. Ini yang sifat sering terlontar dari mulut kita tanpa kita sadari. Setiap kita berucap, kadang kita tanpa berpikir dengan kebenaran yang kita ucapkan. Nah, ini termasuk adalah kita berbohong atau menipu. Hati-hati ketika kita sedang berpuasa. Bukan berarti kalau tidak puasa kita boleh melakukan. Nah, justru bulan puasa inilah kita melatih diri untuk menghilangkan sifat-sifat itu yang sering dilakukan oleh manusia. Perkara-perkara yang ringan, yang mudah kita lontarkan, tapi sangat berisiko tinggi. Makanya dengan bulan Ramadan ini adalah berkahnya kita melatih diri. Bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah untuk kita belajar dan kita laksanakan dalam kehidupan kita 11 bulan mendatang. Dan tentu saja ketika kita mau menghadapi bulan Ramadan, kita harus mempersiapkan
dalam 11 bulan untuk kita memahami dan mengetahui hal-hal yang tentu saja membatalkan puasa itu sendiri atau membatalkan pahala puasa itu sendiri. Kalau kita sering menyampaikan aturan-aturan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan bulan Ramadan di bulan Ramadan seperti ini, hanya sekedar mengingatkan saja, mengontrol kita sendiri agar kita lebih berhati-hati. Nah, persiapannya itu sesungguhnya seharusnya sebelum bulan Ramadan. Kalau orang kita mau berperang di medan tempur, kita harus persiapkan tekniknya, persiapkan senjatanya, dipersiapkan strateginya. Jangan kita sudah di medan tempur baru kita bicara strategi, bicara teknik, sudah keburu kita hancur lebur, Pak. Makanya kita persiapkan aturan-aturan ketika kita melaksanakan memasuki bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, agar ketika kita sudah berpuasa kita mudah menjalankannya. Apa hal-hal yang membatalkan puasa, apa hal-hal yang menggugurkan pahala puasa itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman modern ini yang sering terjadi adalah kita tidak menolak yang namanya teknologi, Pak. Tapi kita sebagai orang yang beriman harus bisa membentengi diri kita dari teknologi itu supaya kita tidak melakukan kemaksiatan. Sambil kita memanfaatkan teknologi itu, justru harus kita bisa memperbaiki diri kita. Contohnya dusta yang paling sering muncul lewat HP sekarang, Pak, lewat teknologi ini. Kita berbohong yang seakan-akan wajar dilakukan oleh siapapun, terasa boleh, tidak merasakan kalau itu bohong. Contoh misalnya, Pak, ketika atasan kita, itu analoginya gini, kalau atasan kita telepon, ketika kita kerja, kita terlambat, diteleponlah sama atasan kita, Pak, kok jam segini belum sampai kantor? Lalu bawahannya ini menjawab, sudah di lampu merah, Pak, tinggal sedikit lagi kok. Padahal dia belum berangkat kerja, masih di rumah, tapi bilangnya sudah berada di lampu merah, lagi berhenti, sebentar lagi sampai kantor. Nah, kemudian atasannya menjawab, baiklah, hati-hati, kita menunggu kehadiran Bapak. Siapa? Terima kasih, jawabannya. Ini adalah salah satu bohong yang terindah, Pak, di zaman modern. Hati-hati, pelakunya tidak merasa berdosa. Jika dilakukan saat puasa, ingatlah Allah tidak butuh lapar dan haus yang ditahan, alias puasanya hanya menggugurkan kewajiban saja. Padahal tujuan puasa itu adalah melatih kejujuran kita semua. Tujuan utamanya adalah melatih kejujuran kita, sifat seolah-olah kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam setiap tindak tanduk kita ini harus berhati-hati. Sifat muraqabatullah, sifat yang selalu diawasi oleh Allah. Maka kalau momentum puasa ini bisa kita jalankan seumur hidup kita, maka insya Allah tidak ada yang namanya kebohongan-kebohongan, tidak ada yang namanya korupsi dan lain sebagainya, karena kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah tadi yang sampaikan di awal adalah menggibah atau menggunjing, ngegosip, ngerumpi, ngomongin teman sendiri, ngomongin saudara dan lain sebagainya.
apakah puasanya tetap sah? Puasanya tetap sah, tapi dia hanya menggugurkan kewajiban atau hanya kerja bakti. Karena kita pahami, sering kita sampaikan bahwa dosa ghibah itu jauh lebih berat dan lebih sulit diobati daripada dosa zina. Kalau dosa zina, walaupun ini dosa besar, tapi ketika seseorang ingin bertobat, urusannya hanya dia dengan Allah. Maka ketika dia taubat, dia minta ampun sama Allah, berjanji tidak mengulangin, atau taubatan nasuha, maka insya Allah, dan sudah pasti Allah mengampuninya. Akan tetapi dosa ghibah, dosa menggunjing ini lebih berat. Allah tidak akan mengampuni sebelum orang yang menggunjing itu minta maaf pada orang yang dighibahinya. Nah, ini dosanya lebih berat dan resikonya juga lebih berat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita berpesan untuk diri kita sendiri dan kepada semuanya, khususnya bagi para pedagang. Mari kita puasa ini buat melatih diri kita. Ada dua jenis dusta yang terasa ringan dan seolah-olah bukan satu kesalahan. Ini khusus bagi para pedagang. Yang pertama, sering kali disampaikan, misalnya menyebutkan modalnya tapi tidak sesuai dengan aslinya. Misalnya modalnya saja sekian, modalnya saja 100.000, jadi saya menjualnya 110.000, padahal modalnya 50.000 atau 60.000. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang sering banyak yang dilakukan tapi tanpa disadari bahwa itu adalah dosa, apalagi dilakukannya saat kita puasa. Yang kedua adalah berbohong dengan perbuatan, yaitu menipu timbangan. Hati-hati Pak, saya sering mempraktekkan ketika saya beli sesuatu, karena saya di rumah juga punya timbangan. Ketika beli 1 kilo sesuatu barang, ketika sampai rumah saya timbang, ternyata tidak full 1 kilo, hanya 8 on, ada yang 9 on. Nah, ini kalau yang dilakukan ini untuk 1 orang, bagaimana kalau sehari dia sampai 40 orang? Berarti sudah 4 kilo yang dia tipu, yang dia bohongin. Kalau 1 onnya 10.000, 40 kilo dan 40.000 kali sebulan sudah berapa kebohongan yang dia lakukan? Ini termasuk adalah menipu. Nauzubillahi min dzalik, berarti dia makan uang yang tidak halal. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka dalam Islam itu memang ada ilmu perdagangan yang harus dipelajari. Tidak hanya modal untung rugi saja, tapi inilah yang perlu kita pelajari. Ingat bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara saja Pak. Kalau orang Jawa bilang mah cuman mampir ngombe, kalau sudah lepas dahaganya ya silahkan pamit dan pulang. Hanya sebentar saja, tidak lama. Maka kita harap berhati-hati dalam kita menjadi profesi berdagang, karena Rasulullah pun juga berdagang, tapi Rasulullah mengajarkan hal-hal kejujuran. Jangan sampai kita hanya semata-mata mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi kita tidak memikirkan hal-hal tentang haram dan halal dan haramnya. Mungkin seperti itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya yakin jamaah kita semuanya
akan senantiasa meningkatkan ibadahnya di 10 hari terakhir, apalagi kita sedang ingin menunggu datangnya malam Lailatul Qadar. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu malam dari malam 17 sampai akhir Ramadan di malam-malam ganjil. Kan tetapi sebagian ulama setiap hamba Allah yang berbuat amal soleh insya Allah akan pasti mendapatkan Lailatul Qadar, malam 1000 bulan yang mudah-mudahan kita dapatkan dan dapat kita raih. Yang terpenting di akhir Ramadan, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mungkin itu saja yang saya sampaikan, Bapak sekalian. Kebenaran hanya dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.